Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Demilioni Putri, NPM 18130240057 akan mempresentasikan tentang ekosistem terumbu karang, mata kuliah Biologi Kelautan. Saya dari Pendidikan Biologi 2018 kelas A. Definisi ekosistem terumbu karang. Terumbu karang berasal dari dua kata, yaitu terumbu dan karang. Terumbur atau reef merupakan endapan masif batu kapur atau limestone, terutama kalsium karbonat atau CaCO3, yang utamanya dihasilkan oleh hewan karang dan biota-biota lain yang mensekresi kapur, seperti alga berkapur dan moluska. Karang atau coral merupakan hewan dari ordo Scleranthemia yang mampu mensekresi CaCO3. Hewan ini juga biasanya disebut polip. Terumbu karang merupakan di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil CaCO3 atau kalsium karbonat, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur, bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar lainnya seperti jenis-jenis moluska, krustasea, Echinodermata, Polychaeta, Porifera, dan Tunicata, serta biota-biota lain yang hidup bebas di perairan sekitarnya, termasuk jenis-jenis plankton dan nekton. Terumbu karang atau coral reefs merupakan ekosistem laut tropis yang terdapat di perairan dangkal yang jernih, hangat, dan memiliki kadar kalsium karbonat yang tinggi, dan komunitasnya didominasi berbagai jenis hewan karang keras. Maka, terumbu karang merupakan ekosistem yang penting dalam kelangsungan hidup organisme laut karena banyak spesies yang makan dan hidup dalam ekosistem terumbu karang tersebut. Karakteristik ekosistem terumbu karang. Yang pertama, ekosistem terumbu karang ini sangat mudah dipengaruhi oleh gangguan perubahan lingkungan laut, karena adanya beberapa faktor fisik dan kimia yang membatasi distribusi dan pertumbuhan karang, yaitu faktor kecerahan, temperatur, di mana optimumnya 25 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, salinitas 32 sampai 35 ppt, sedimentasi, dan arus. Ekosistem terumbu karang ini terdapat di laut dangkal yang hangat dan bersih, dan merupakan perairan yang paling produktif di perairan laut tropis, serta memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Terumbu karang ini dominan tersusun dari karang keras. Ekosistem terumbu karang termasuk ekosistem yang unik yang hanya terdapat di perairan tropis dengan komunitas jenis biota laut yang secara kolektif membentuk substrat padat dalam bentuk kapur atau limestone. Terumbu karang merupakan ekosistem yang subur dan kaya akan makanan. Struktur fisiknya yang rumit, bercabang-cabang, bergua-gua, dan berlorong-lorong membuat ekosistem ini habitatnya sangat menarik bagi banyak jenis biota laut, baik flora maupun fauna. Ekosistem terumbu karang juga sebagai penentu keanekaragaman biota laut atau marine biodiversity, sehingga banyak ahli menganalogikan sebagai hutan hujan tropis atau tropical rainforest. Terumbu karang berfungsi sebagai habitat, tempat mencari makanan, berkembang biak bagi sejumlah besar organisme laut. Terumbu karang yang sehat dapat memproduksi 25-45 metrik ton per kilometer persegi per tahunnya. Jenis terumbu karang. Jenis terumbu karang ada dua, yaitu jenis terumbu karang hard coral yang dapat berbentuk seperti otak sehingga brain coral seperti pada gambar, dan terumbu karang lunak atau soft coral yang lebih lunak daripada yang keras. Beberapa spesies atau jenis terumbu karang. Yang pertama ada Acropora aspera. Ciri-cirinya berkoloni korimbosa, cabang dengan ukuran yang sedang, ukuran cabangnya bervariasi bergantung dari tempat hidupnya. Aksial koralit kecil dan radial. Koralit dengan ukuran besar dan kecil bercampur dengan bentuk seperti sisik ikan. Warnanya coklat gelap. Sebenarnya spesies ini mirip seperti Acropora millepora di sampingnya.
Yaitu sama untuk Acropyramidiflora juga berkoloni korimbosa dengan percabangan tegak pendek-pendek. Aksial koralit bentuk tabung pendek dengan bukaan kecil. Radial koralit dengan bukaan relatif besar seperti sarang lebah dan Conestrum reticulate. Warnanya bermacam-macam mulai dari hijau, putih, kemerahan, dan coklat muda. Yang seperti gambar contoh itu coklat muda. Dan habitatnya ini biasanya relatif di tempat yang tenang dan sudah tersebar di seluruh perairan Indonesia. Selanjutnya ada Astreopora gracilis. Ciri-cirinya koloni masif membentuk setengah bulatan. Koralit tidak teratur, agak tenggelam dengan bukaan yang tidak seragam dan menghadap ke segala arah. Warna jenis ini coklat atau kuning pucat. Karang ini umumnya dijumpai di seluruh perairan Indonesia. Selanjutnya Montipora capricornis. Ciri-ciri jenis ini, koloni berbentuk lembaran seperti daun. Koralit tenggelam, tidak terlihat adanya tuberkula dan papila sehingga permukaan terkesan halus dan konestrumnya kasar. Warnanya dapat abu-abu atau keunguan. Selanjutnya Pavona frondifora. Ciri-cirinya koloni berupa lembaran-lembaran kecil yang berdiri tegak, saling berhubungan satu sama lain. Bentuk percabangan tidak teratur. Dapat berwarna kuning muda atau coklat muda, umumnya dijumpai di tempat yang dangkal dan tersebar di seluruh perairan Indonesia. Selanjutnya tipe terumbu karang. Berdasarkan bentuk hubungannya dengan perbatasan tumbuhnya terumbu karang dengan daratan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama terumbu karang tepi atau fringing reef. Terumbu karang yang berkembang sepanjang dan dekat pantai atau shore dengan jangkauan tumbuhnya ke arah laut dengan jarak beberapa ratus meter. Tipe ini melindungi garis pantai dan lingkungan pantai dari abrasi karena dapat menahan serangan gelombang yang menghantam pantai. Contohnya seperti pada gambar. Selanjutnya terumbu karang penghalang atau barrier reef. Terumbu karang penghalang adalah yang berkembang sejajar garis pantai tetapi terletak dengan membentuk jarak dengan pantai dan antaranya terdapat laguna. Terumbu karang tipe ini yang paling terkenal di dunia adalah Great Barrier Reef. Terdapat di pantai Queensland, Australia. Yang terakhir terumbu karang cincin atau Aral. Terumbu karang cincin adalah terumbu karang yang berbentuk cincin atau lingkaran yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Terumbu karang cincin ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Deep Sea Aral. Aral tipe ini merupakan yang muncul dari laut dalam, strukturnya terisolasi dan umumnya berukuran kecil dengan cincin yang kecil pula. Dan Soft Aral yang dijumpai di paparan benua. Selanjutnya ada interaksi biota ekosistem terumbu karang. Karang bersimbiosis dengan suatu alga mikroskopik bersel satu atau zooxanthella dengan disebut sebagai bentuk hermatypic corals. Sel alga zooxanthella hidup dalam jaringan polip karang. Fotosintesis sel alga tersebut membantu suplai makanan polip karang dan pembentukan karang kapur. Alga menghasilkan oksigen dan bahan makanan bagi polip karang, sedangkan karang menghasilkan karbon dioksida, material yang mengandung fosfat dan nitrogen yang digunakan oleh alga sebagai makanannya. Maka ini termasuk interaksi simbiosis mutualisme. Seperti ada gambar, yaitu zooxanthella dapat menghasilkan oksigen, kemudian dapat karang menghasilkan CO2 yang untuk sebagai bahan fotosintesis zooxanthella. Selanjutnya rantai makanan ekosistem terumbu karang. Terlihat pada gambar adanya produsen. Produsen ini termasuk tumbuhan autotrof atau penghasil makanan sendiri. Hasil dari fotosintesisnya digunakan dalam proses metabolisme. Dan ini terdapat ada fitoplankton, zooxanthella, rumput laut atau seaweed, dan alga merah. Selanjutnya organisme konsumen tingkat pertama, zooplankton, larva invertebrata, bivalvia, gastropoda, ikan kecil, serta landak laut. Selanjutnya konsumen tingkat kedua merupakan hewan karnivora,
moluska, krustasea, lobster, dan ikan-ikan karang. Pada konsumen tingkat ketiga, terdapat ikan hiu, ikan karnivora, dan lainnya. Dekomposer dapat diuraikan oleh detritus dan bakteri. Interaksi parasitisme pada ekosistem terumbu karang ditemukan pada jenis cacing tabung atau Spirobranchus yang menyusup dengan mengikis beberapa jenis karang masif atau porites sehingga karang mengalami luka dan dapat intervensi organisme lainnya seperti alga dan hydra. Adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Setiap spesies ikan akan berupaya beradaptasi mengurangi persaingan. Misalnya menspesialisasikan cara makan, adanya perbedaan bentuk mulut yang disesuaikan dengan sumber makanan. Cara menangkap makanan yang tersedia pada ekosistem terumbu karang seperti pada gambar. Ada yang memanjang tajam, lebar, tembok kecil. Untuk beradaptasi ini agar mereka dapat bertahan hidup pada ekosistem terumbu karang. Selanjutnya, kemampuan membenamkan diri ke dalam pasir, yaitu suatu upaya untuk menghindari kondisi kekeringan dan sengatan matahari. Upaya tersebut bisa dipandang sebagai suatu adaptasi khusus untuk kondisi abiotik yang ekstrim pada ekosistem terumbu karang. Ini dapat terlihat pada teripang, bintang laut atau Arcas certificus dan Astropecten polycanthus dan dolar pasir, Laganum laganum. Teknik transplantasi terumbu karang. Terumbu karang buatan. Metode sederhana ini adalah dengan menenggelamkan struktur bangunan di dasar laut agar dapat berfungsi seperti terumbu karang sebagai tempat berlindung ikan. Dalam jangka waktu tertentu, struktur yang dibuat dengan berbagai bahan seperti struktur beton, berbentuk kubah dan piramida, selanjutnya membantu tumbuhnya terumbu karang alami di lokasi tersebut. Dengan demikian, fungsi terumbu karang buatan ini yaitu untuk sebagai tempat ikan mencari makan dan tempat memijah dan berkembang biak. Contohnya ada dua, yaitu bola-bola karang atau reef ball dan bioreflect. Yang A, untuk gambar yang A itu termasuk yang bola-bola karang, yang B dan termasuk yang bioreflect. Selanjutnya ada pencakokan. Metode ini dengan memotong karang hidup lalu ditanam di tempat lain yang mengalami kerusakan diharapkan dapat mempercepat regenerasi terumbu karang yang telah rusak dan dapat pula dipakai membangun di daerah terumbu karang yang baru yang sebelumnya tidak ada. Pencakokan ini sudah mirip juga seperti pada tumbuhan. Selanjutnya ada mineral accretion atau biorock. Metode ini dikembangkan oleh Thomas J. Gorow dan Wolf Hilberts. Mereka mengkaitkan terumbu karang pada bronjong-bronjong kawat baja dialiri listrik DC atau direct current dengan voltage rendah. Hasil dari transplantasi model ini ternyata lebih cepat 3-5 kali dibanding cara transplantasi cara biasa. Teknologi ini memanfaatkan proses elektrolisis dengan adanya anoda dan kaatoda sehingga menyebabkan mineral terlarut dalam air laut membentuk endapan. Mineral yang menempel pada struktur kerangka. Mineral yang mengendap adalah kalsium karbonat dan magnesium hidroksida. Kedua mineral tersebut itulah yang sangat penting untuk terumbu karang karena sebagai struktur dasar terumbu karang. Ini adalah contoh gambar mineral accretion atau biorock. Mengevaluasi metode pemetaan terumbu karang. Metode yang dapat digunakan adalah Landsat ETM dengan memanfaatkan algoritma Lissing. Saat ini citra satelit yang sering digunakan untuk studi pemetaan adalah seri Landsat ETM 7+. Seri Landsat ETM 7+ memiliki catatan terbaik tentang citra habitat khususnya terumbu karang pada skala global daripada sensor lainnya. Dengan menggunakan lensa ETM,
mampu mengidentifikasi 4 hingga 6 habitat termasuk daerah sedimentasi, lamun, terumbu karang, dan ganggang dengan akurasi keseluruhan kurang lebih 70% di perairan dangkal di Indo-Pacific Reef dan Karibia. Metode Lizenga dikenal dengan nama metode Depth Invariant Index atau metode Water Column Correction atau koreksi kolom air. Koreksi kolom air bertujuan untuk mengeliminasi kesalahan identifikasi spektral habitat karena faktor kedalaman. Metode ini menghasilkan indeks dasar yang tidak dipengaruhi kedalaman dan berhasil baik pada perairan dangkal yang jenis seperti di wilayah habitat terumbu karang. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.